banjir bandang terjang Flores Timur, NTT, korban jiwa bertambah menjadi 80 orang. Jokowi ungkapkan duka cita 4 April 2021 Flores Timur, sejumlah rumah dan kendaraan rusak akibat banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Minggu, 04/04. Pihak berwenang dan tim penyelamat hingga Senin, 05/04, terus berupaya mengevakuasi korban dan memberi bantuan darurat kepada para warga yang terdampak banjir bandang di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah korban jiwa pun bertambah. Data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mengungkapkan pada Senin, 05/04, hingga pukul 13 WITA, jumlah korban meninggal dunia di Kabupaten Flores Timur bertambah menjadi 69 orang dan 19 lainnya masih dalam pencarian. Secara rinci, di Kecamatan Ilai Boleng 57 orang meninggal dan 17 masih dicari, begitu pula di Kecamatan Adonara sebanyak 9 orang meninggal dan 2 orang dalam pencarian, sedangkan di Kecamatan Wotan Ulu Mado 3 korban tewas telah dievakuasi. Di Kabupaten Flores Timur pula sedikitnya 256 jiwa warga mengungsi di Balai Desa Nelemawangi dan sejumlah warga lainnya mengungsi di Balai Desa Nelelama Dike. Sedangkan di Kabupaten Lembata, hingga Senin, 05/04, pukul 14 WIB belum ada data terbaru. Sejauh ini banjir bandang di sana menewaskan 11 warga dan 16 lainnya hilang. Dengan demikian, hingga Senin, 05/04, siang total jumlah korban yang meninggal dunia tercatat mencapai sedikitnya 80 orang. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengatakan angka-angka itu masih akan terus berkembang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo Senin siang menyatakan telah memerintahkan Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Panglima TNI tagih banjir Jakarta, dampak perubahan iklim nyata, penanganannya butuh pemimpin yang berani banjir Kalsel, bagaimana nasib warga Dayak Meratus yang desanya tak bisa diakses. Proses pengiriman bantuan untuk mencari dan mengevakuasi korban akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Flores Timur, NTT, masih sulit dilakukan lantaran akses ke lokasi bencana terganggu hujan deras dan gelombang tinggi, menurut BNPB. Di sisi lain, evakuasi korban yang tertimbun lumpur masih terkendala alat berat. Banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu, 04/04, dini hari, disebut seorang warga merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. BNPB mencatat lokasi terdampak ada di 4 kecamatan dan 8 desa. Bupati Flores Timur, Enten Hajon, mengatakan upaya antisipasi kepada warga sudah dilakukan dengan menyampaikan informasi cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG. Tapi titik-titik yang terjadi bencana banjir bandang tersebut selama ini tidak pernah terkena banjir, kata Enten, hari Minggu, 04/04. Cuaca ekstrem, pengiriman logistik ke Pulau Adodara terkendala. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengakui pengiriman bantuan logistik kepada korban yang terdampak banjir dan longsor terkendala kondisi geografis. Untuk mendapatkan akses stabilitas, terutama pulau-pulau kecil, menjadi tantangan kita di sana, katanya. Karena cuaca ekstrem, bantuan logistik belum bisa dikirim melalui angkutan laut ke Pulau Adonara. Apakah nanti akan menggunakan pesawat atau heli? Nanti akan kami sampaikan selanjutnya, ungkapnya. Apakah alat-alat berat dapat dikirim ke lokasi? Dia menambahkan, tantangan terberat lainnya adalah mengevakuasi dengan memanfaatkan alat-alat berat. Ditanya apakah pemerintah sudah menetapkan status bencana di Flores Timur, Raditya mengatakan sejauh ini belum ada informasi tentang hal itu. Mungkin besok akan ditetapkan statusnya, tapi kita lihat dulu perkembangannya, katanya.
seorang warga menyaksikan banjir bandang yang merusak permukiman di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Minggu, 04/04. Cerita warga di Kecamatan Adonara, kami semua sangat panik wenci tokan. Seorang warga di Kelurahan Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, mengatakan banjir bandang yang terjadi pada Minggu, 04/04, dini hari membuat panik sebab warga tak sempat menyelamatkan diri. Ia bercerita, hujan deras mulai turun pukul 23 WITA dan tak berselang lama banjir dari wilayah perbukitan sekitar Kecamatan Adonara Timur menghantam rumah-rumah yang berada di pesisir sungai. Saat itu, katanya, mayoritas warga sedang tidur. Kami semua sangat-sangat panik. Bahkan kami temukan ada mayat ditemukan di luar masih di atas kasur, karena kebanyakan warga sedang tidur. Imbuh wenci tokan kepada Queen Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu, 04/04. Bangunan semua selesai, hancur, semua. Rumah permanen dan semi permanen, hanyut ke laut, sambungnya. Perkiraan menci setidaknya 50 rumah hancur. Kami dalam kondisi terisolir. Selain itu banjir bandang juga membuat 2 jembatan dari beton yang menghubungkan antar desa juga terputus, ungkapnya. 1 pembangkit listrik juga padam, tambahnya. Karena itulah, warga di Kelurahan Waiwerang maupun Desa Waiburak kini dalam kondisi terisolir, kata Wenci. Di wilayah ini, tim Basarnas mencatat 3 orang meninggal, 4 orang luka-luka, dan 5 dinyatakan hilang. Pencarian korban meninggal maupun yang hilang, ujar Wenci, dilakukan secara manual dengan skop. Adapun puluhan warga yang terdampak, lanjut Wenci, kini diungsikan ke 1 gedung sekolah dan sangat membutuhkan selimut serta susu untuk balita. Sementara bantuan makanan dari Pemda belum sampai. Untuk sementara ini warga datangkan penanak nasi, masak untuk pengungsi. Besok baru diatur untuk membuat dapur umum. Sejumlah rumah tertutup lumpur pasca banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Minggu, 04/04. Berharap bantuan dari pemerintah pusat. Bupati Flores Timur, Enten Hajon, mengatakan informasi bencana banjir bandang di 4 kecamatan itu baru ia dapatkan sekitar pukul 8 WITA karena jaringan komunikasi yang terputus. Sejak pagi hingga sore hari, katanya, Pemda belum bisa mengirim alat berat untuk membantu proses pencarian dan pengiriman makanan kepada warga yang mengungsi di pulau tersebut. Di lokasi terparah yakni di Desa Nelelamadike, Kecamatan Ilai Boleng, setidaknya ada 1.200 orang yang mengungsi di 3 lokasi yakni gedung gereja dan sekolah. Namun karena putusnya jembatan penghubung dan akses jalan yang tertutup longsor, pendirian dapur umum masih terhambat. Karena itulah, ia berharap ada dukungan pemerintah pusat untuk penanganan para korban. Ia berharap Senin, 05/04, pengiriman alat berat maupun bahan makanan sudah bisa dikirim. Berdasarkan perkiraan BMKG pada 5 April 6 April, status Nusa Tenggara Timur dalam kondisi siaga potensi hujan sedang dan lebat yang disertai petir dan angin kencang pada gair hingga siang hari.